Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam Sobat Ram. Berjumpa lagi bersama kami di Ruang Advokat Menjawab di channel YouTube Ram Law Office. Terima kasih kepada Sobat Ram yang terus mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, dan share video kami. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Sobat Ram yang telah berlangganan di Ram Law Office. Selain itu juga bagi teman-teman atau Sobat Ram yang ingin mendapatkan layanan khusus atau berkonsultasi lebih, silakan Anda berlangganan paket layanan kami. Tentu banyak keuntungan yang Sobat Ram dapatkan dalam hal berlangganan di YouTube Ram Law Office. Baik Sobat Ram, hari ini saya akan membantu memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan atau pertanyaan yang sering ditanyakan oleh Sobat Ram, yaitu berkaitan dengan oknum jaksa nakal. Oknum jaksa nakal ini bukan hal yang baru lagi. Banyak sekali kasus pidana khususnya di mana oknum jaksa bekerja secara diam-diam memeras terdakwa atau keluarga terdakwa. Ini bukan fenomena baru. Kalau kita mau melihat secara jelas atau mengamati dan juga melakukan investigasi secara diam-diam, atau bisa jadi kita lakukan upaya untuk menanyakan kepada terdakwa atau keluarga terdakwa selama ini, kalau mereka mau jujur dan terbuka, dapat dipastikan 10 perkara yang ditangani oleh jaksa, bisa jadi sekitar 7 atau 5 perkara itu ada oknum jaksa yang minta uang. Kewenangan jaksa untuk menuntut dalam perkara pidana ini menjadi kesempatan emas bagi oknum jaksa untuk memeras terdakwa dan juga keluarga terdakwa. Kenapa tidak? Ini menjadi kesempatan mereka untuk menakut-nakuti, mengancam si oknum ini dengan dalih, kalau tidak mau bayar sejumlah uang, maka kami akan tuntut tinggi. Sehingga apa? Dengan keadaan ketakutan keluarga maupun terdakwa, ini dimanfaatkan oleh oknum jaksa, dan akhirnya apa? Mereka akan menjadikan ini transaksi dengan alasan bahwa atasan kami yang meminta. Kadangkala mereka bilang, kami akan memudahkan atau merendahkan tuntutannya, sehingga untuk merendahkan itu kita akan memberikan sesuatu kepada atasan. Inilah cara-cara oknum itu manfaatkan keadaan. Oleh karena itu, banyak sekali kasus yang kita temui di lapangan seperti ini, dan sangat memprihatinkan. Lalu solusinya adalah bagaimana cara melaporkan oknum jaksa nakal ini. Karena mereka paham hukum, tentunya mereka sudah men-setting si oknum ini, sudah tahu caranya bagaimana agar tidak punya bukti ketika mereka meminta sejumlah uang. Namun, biar bagaimanapun, kita jangan kalah pintar dari mereka. Kita bisa ngakali, sekarang teknologi makin canggih. Kamera tersembunyi ada, handphone ada, alat perekam ada, semuanya kita bisa gunakan untuk mencari atau menemukan bukti ketika jaksa ini melakukan tindakan pemerasan. Nah, ketika sudah menemukan bukti, baik itu percakapan, rekaman, Sobat Ram selanjutnya buatlah pengaduan kepada siapa? Kepada Komisi Kejaksaan. Komisi Kejaksaan ini memiliki tugas untuk mengawasi kinerja kejaksaan agar berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana cara kita membuat pengaduan melalui Komisi Kejaksaan. Untuk membuat pengaduan ada dua cara yang bisa digunakan. Yang pertama adalah melalui surat secara tertulis, di mana membuat identitas pengadu, teradu siapa dan kronologinya seperti apa, kemudian dilengkapi dengan bukti identitas atau bukti-bukti lain, serta dikirimkan melalui pos ke alamat Komisi Kejaksaan. Itu cara yang pertama. Selanjutnya adalah cara yang kedua. Cara yang kedua bisa digunakan melalui elektronik, yaitu email. Di mana halnya sama, kita buat identitas, teradunya siapa, kronologinya siapa, dan kemudian kita lampirkan bukti seperti identitas kita, kemudian bukti-bukti lain. Untuk informasi yang lebih jelas, Sobat Ram bisa mengunjungi website komisikejaksaan.go.id. Dan selain itu bisa juga menggunakan pesan WhatsApp yang disediakan oleh Komisi Kejaksaan. Selain pengaduan melalui Komisi Kejaksaan, Sobat Ram juga bisa sebenarnya membuat laporan polisi atas dugaan pemerasan dan pengancaman, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 368 KUHP. Tindakan oknum jaksa ini biasanya akan menggunakan cara pengancam, memeras agar memberikan sejumlah uang, kalau tidak
mereka akan menuntut tinggi. Selain itu juga dengan cara mereka akan menyampaikan tidak akan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan kalau tidak memberikan sejumlah uang. Ini bukan rahasia umum lagi. Jadi, mulai saat sekarang kita bersama-sama awasi kejaksaan dalam melakukan penegakan hukum. Jika ada oknum-oknum nakal, maka jangan takut untuk dilaporkan agar negeri ini bersih dengan tindakan-tindakan pungutan atau pemerasan seperti ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Ram.